Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarepta SPD, Angkatan 48, Kelompok 3, peserta Latsar PPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu terbagi atas dua kata, yaitu komitmen yang artinya janji pada diri sendiri atau orang lain yang dibuktikan dengan tindakan. Yang kedua, mutu, yang artinya kualitas atau nilai terbaik dari suatu sikap, tindakan, jasa, maupun barang. Jadi, komitmen mutu artinya adalah perjanjian pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu. 4 kata kunci dalam melaksanakan komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, mutu. 1. Efektivitas, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. 2. Efisien, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpanan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. 3. Inovasi, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang baik di masa yang akan datang. Yang keempat, berorientasi pada mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan untuk pencapaian standar mutu. Nilai dasar orientasi mutu. 1. Komitmen pada kepuasan customer. 2. Cepat, tepat, ramah. 3. Melayani dengan hati. 4. Melindungi dan mengayomi. 5. Perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. 1. Mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif. 2. Mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintah. 3. Menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. 4. Memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Prinsip inovasi administrasi publik. 1. Peningkatan efisiensi. 2. Perbaikan efektivitas. 3. Perbaikan kualitas pelayanan. 4. Tidak ada konflik kepentingan. 5. Berorientasi pada kepentingan umum. 6. Dilakukan secara terbuka. 7. Memenuhi nilai-nilai kepatuhan. 8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak untuk kepentingan sendiri. Indikator berpikir kreatif. 1. Memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. 3. Menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Perubahan yang diharapkan setelah penerapan nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, orientasi kepada peraturan berubah menjadi orientasi kepada publik. Yang kedua, yang selama ini cara kerja APS, rutinitas, dan asal-asalan berubah menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. 3. Sikap pasif berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. 4. Cara kerja individualis dan egosentris berubah menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Pelayanan yang efektif
Pelayanan yang efisien, pelayanan yang selalu berinovasi, pasti akan menghasilkan pelayanan yang bermutu. Dengan sendirinya, pelayanan pasti akan memuaskan. Implementasi nilai-nilai dasar komitmen mutu yang ada di unit kerja saya SMP Negeri 2 Salak Kota Tinggi. Yang pertama adalah efektivitas. Saya sudah menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah guna menunjang pembelajaran yang saya laksanakan. Yang kedua adalah efisiensi. Saya menggunakan waktu dengan baik dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya di sekolah, termasuk merancang pembelajaran dan target pembelajaran. Yang ketiga adalah inovasi. Saya sudah menerapkan metode pembelajaran yang inovatif untuk mempercepat pemahaman dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya. Yang keempat adalah mutu. Sebagai seorang guru, saya perlu meningkatkan pengetahuan saya dengan banyak membaca, baik dari internet maupun dari buku pengetahuan. Dan saya juga banyak mengikuti seminar-seminar yang sesuai dengan profesi saya seorang guru. Sekian dan terima kasih.